Hai guys, kali ini kita mau bikin bolu lukis. Nah, tapi ini bukan cuman bolu guys, ini bolu tape. Jadi selain cantik, rasanya juga enak banget guys. Tonton terus ya sampai selesai. Cake-nya lembut, wangi tape, enak banget. Pertama kita lelehkan dulu 100 gram butter dan 100 gram mentega. Lelehkan sambil diaduk-aduk ya guys, diperhatikan jangan sampai overheat ya. Kira-kira ya seperti ini. Udah selesai guys, matiin aja, nanti sisa-sisa butter yang belum meleleh dia akan meleleh sendiri. Nah, sekarang kita akan bikin cake-nya. Dari 5 telur, 130 gram gula pasir. Kalau kalian suka manis bisa ditambahin ya. Ini ada 65 gram santan instan, jadi 1 bungkus kecil ya guys ya. Kemudian kita ada 1 sendok makan SP. Semua ini kita akan kocok sampai dia ngental dan kaku selama kurang lebih 7 hingga 10 menit ya guys ya. Kecepatannya kecepatan tinggi, jadi sampai dia benar-benar kaku guys. Kalau sampai dia nggak kaku berarti kemungkinan besar SP-nya kurang, jadi bisa ditinggal ditambahin SP-nya aja ya. Nah guys, kalau sudah kental putih kaku seperti ini artinya udah selesai. Nah guys, ini ada 40 gram susu kental manis atau 1 saset kecil. Kita campurkan ke dalam tape seberat 200 gram tape yang sudah matang, yang lembut. Kita akan blender sehingga dia menjadi halus ya guys ya. Sampai dia benar-benar halus. Nah guys, setelah tapenya halus kita sisihkan dulu ya. Sekarang kita akan campur tepung terigu dengan 1/4 sendok teh baking powder. Tepung terigunya agak banyak guys, kita pakai sebanyak 250 gram. Kita aduk-aduk dulu biar rata. Setelah itu kita akan campurkan ke dalam adonan telur kita. Kita ayak adonan, kita bagi menjadi 3 bagian tepung terigunya. Kemudian kita ayak, setelah itu kita campurkan dengan diaduk dengan perlahan ya guys, jangan sampai adonannya ini jadi kempes. Di sini saya pakai whisk biar lebih gampang gitu ngaduk-ngaduknya. Masukkan terigu sampai habis ya guys, aduk pelan-pelan, jangan sampai dia turun. Setelah nggak harus sampai rata banget, setelah cukup rata kita akan masukkan adonan menteganya guys. Nah, ambil sedikit adonan, kita tuang ke dalam mentega cair ini guys. Kemudian kita aduk-aduk sampai butternya sudah tercampur rata dengan adonan. Baru kita akan masukkan ke dalam adonan yang sisanya tadi. Dan kalau misalkan kalian gak mau menteganya dicairkan juga bisa guys, menteganya nggak perlu dicairkan, tetapi di blender bersamaan dengan tapenya. Jadi dicampur di dalam tapenya itu, kita blender sampai dia putih, sampai halus, baru kita campurkan ke dalam adonan telur yang sudah kita campur dengan tepung ya guys ya. Nah ini kalau adonan butter cairnya sudah nggak kelihatan lagi, kita campurkan ke dalam sisa adonan yang lainnya ya guys. Setelah itu kita aduk perlahan sampai rata. Setelah adonan rata, kita ambil sedikit untuk kita campur menjadi 3 warna ya guys, yaitu biru,
pink dan hijau, tapi terserah kalian. Kalau kalian mau bikin beberapa warna boleh saja. Jadi sebelum dicampur dengan singkong, kita ambil sedikit ya guys. Nah, sekarang kita akan campurkan tapenya ke adonan tape ke dalam adonan telur ini guys. Kita aduk sampai rata ya, bener-bener rata. Jadi tidak ada tape yang menggumpal. Aduk seperti ini. Jadi dia adonannya nggak turun guys. Nah, kalau sudah cukup rata, kita aduk-aduk lagi dengan spatula ya guys. Spatula ini dia bisa ngangkat yang paling bawah yang mungkin tadi nggak sempet teraduk gitu. Nah, ini saya punya loyang 24 cm, 22 cm kalau nggak salah. Kita akan tuang adonannya sampai semuanya ke dalam cetakan ini, kemudian kita ratakan ya guys ya. Kita ratakan dengan spatula pelan-pelan saja, tapi pastikan adonan rata. Bisa sambil digoyang-goyang sedikit ya guys supaya rata. Nah guys, ini tadi adonan yang sudah kita pisahkan sebelumnya. Kita akan bagi menjadi 3 warna ya guys. Di sini saya akan pakai biru, pink dan hijau. Saya pakai warna biru guys sebagai dasar untuk cake ini, tapi kalian bisa pakai warna apa saja yang kalian mau, kalian suka. Nggak harus biru, bisa kuning, bisa merah, bisa juga putih biasa aja ya. Kita aduk sampai warnanya rata ya guys. Setelah warnanya nanti rata guys, kita akan masukkan ke dalam piping bag untuk memudahkan kita mengoleskannya ke dalam loyang. Nah, ini untuk mawarnya saya akan pakai warna pink dan juga sama akan saya masukkan ke dalam piping bag ya guys. Nah, ini hijau untuk daunnya, sama kita akan aduk rata dan kita masukkan ke dalam piping bag ya guys, supaya memudahkan kita untuk transfer ke dalam cake-nya nanti. Di tempat terpisah guys, kita siapin pewarna hijau dan pewarna pink untuk mempertegas warna yang akan kita pakai nanti ya guys. Kemudian kita juga perlu 1 tusuk sate untuk mempertegas warna. Nah guys, ini saya akan bikin warna dasarnya dulu, yaitu biru. Ini kita pakai yang sudah dimasukkan ke dalam piping bag supaya rata guys, dan memudahkan kita untuk aplikasi ke dalam adonan kue ini. Terus aja seperti ini sampai semuanya. Nanti setelah itu kita akan ratakan perlahan-lahan dengan sendok ya guys. Nah guys, sekarang kita ratakan dengan sendok perlahan-lahan aja sampai dia rata semuanya ya guys. Nah seperti ini guys, pelan-pelan dia akan menjadi rata. Setelah rata, baru kita akan bikin bunga di atas ini. Jadi ini tidak harus biru ya guys. Kalau kalian mau pakai warna putih bisa, warna adonan dasar yang biasa, atau kalian mau pakai warna kuning, atau mau pakai warna terserah kalian, ungu juga boleh. Tapi saya sarankan sebaiknya warna terang aja, supaya warna bunganya jadi lebih menonjol. Nah sekarang kita akan bikin bunganya. Ini adalah warna pink yang tadi sudah kita masukkan ke dalam piping bag. Besar bunganya terserah kalian, banyak bunganya juga terserah kalian. Mau 3, mau 5, mau 1, tapi besar terserah. Jadi ini asal aja ya guys, maksudnya ini sampel aja. Saya bikin kira-kira ya seperti inilah.
Nah ini guys, jadi saya bikin 3 bunga yang besar, 3 bunga yang kecil. Kemudian nanti ada beberapa bunga yang kecil satu-satu bertebaran di mana-mana. Selanjutnya kita ambil ini pewarna, kita campurkan, kita aduk-aduk, kita bulet-buletin gitu berbentuk lingkaran guys, supaya terlihat kesannya seperti kelopak bunga gitu. Pelan-pelan aja, asal aja, nggak usah terlalu difokusin gitu, nanti dia akan berbentuk bunga secara abstrak. Ini mudah banget bikinnya guys, asal-asal aja, diputer-puter, nanti hasilnya dia akan cantik sendiri gitu. Jadi kalian gak usah khawatir nggak bisa ya, semua pasti bisa, asal diputer-puter aja juga nanti dia akan cantik kok hasilnya. Nah sekarang kita bikin daunnya guys. Ini hijaunya punya saya kurang hijau ya, jadi kalian nanti kalau mau warnain hijau nggak usah takut, karena kita butuh hijau yang lebih hijau lagi dari ini. Karena nanti pada saat sudah matang, kalau hijaunya seperti saya ini akan kurang terlihat ya guys. Jadi kita akan bikin daun, kita bikin panjang-panjang aja sedikit, asal aja guys, nggak usah takut, pokoknya hasilnya pasti cakep deh. Nah sekarang warna daunnya ini akan kita pertegas lagi dengan pewarna hijau ya guys, supaya dia lebih jelas lagi, warnanya jadi keluar gitu. Pelan-pelan aja, asal aja. Saya juga nggak terlalu bisa, tapi asal aja ya, pede aja. Hasilnya tetap cakep, karena memang ini nggak tahu ini ide siapa, tapi cantik banget loh asli. Saya juga di sini bikin mawar-mawar kuncup yang bertaburan karena kebetulan adonannya masih banyak sisa. Jadi kita bikin aja mawar-mawar kecil ya guys ya. Nanti terserah kalian mau bikinnya seperti apa, tergantung imajinasi kalian. Nah karena mawarnya masih kuncup, jadi daunnya masih mengelilingi bunga mawar itu ya. Jadi kita bikin lingkaran aja dari pewarna yang hijau itu, kemudian kita pertegas lagi dengan pewarna hijau. Mudah sekali guys bikinnya, dan hasilnya cakep banget. Nah kalau seandainya kalian merasa ada yang masih kurang, masih perlu di retouch sebelum kita bake, kalian retouch, mau ditambahin pewarna lagi atau kalian mau tambahkan bunga, terserah. Nah guys, ini sudah selesai saya menghiasnya. Ini akan kita oven, ke dalam oven suhunya 150 derajat saja. Saya bake ini di suhu 180 derajat, tetapi hasil akhirnya warnanya agak coklat sedikit guys. Jadi kalian bake saja di suhu oven 150 derajat selama 50 menit ya. Setelah itu kita akan angkat dan kalian akan lihat hasilnya cantik banget guys. Nah guys, di menit ke-30, kalau kalian tidak ingin atasnya hitam, bisa ditutup dengan nampan atasnya ya guys. Nah guys, setelah 50 menit, inilah dia hasilnya, cantik banget. Walaupun agak sedikit coklat, tapi saya suka hasilnya. Kalian pasti bisa, ini gampang banget bikinnya. Asal kita coba aja, pasti bisa kok. Terima kasih ya guys untuk yang sudah menonton, dan terutama untuk yang sudah subscribe channel ini. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya ya guys.